Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen mata kuliah Hikmatul Tasyri. Perkenalkan, nama saya Evelyn Diabustari, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memilih soal UTS, yaitu yang nomor 1. Ada prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah dalam Islam. Jelaskan apa saja prinsip-prinsip dasar tersebut. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang saya pilih. Di pertanyaan tersebut, prinsip-prinsipnya itu ada 7. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Allah. Inti dari prinsip tauhid adalah penyerahan diri kepada kehendak ilahi secara bulat, baik menyangkut ibadah atau muamalah dalam menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Lebih lanjut, tauhid menjadi dasar seluruh konsep aktivitas dalam hukum Islam. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi dan ditekankan dalam Al-Quran. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Makna wajar maksudnya, manusia dan sesamanya bukanlah titik sentral, melainkan sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan gabungan dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Sederhananya, amar ma'ruf berfungsi sebagai social engineering dan nahi munkar sebagai social control. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat dilihat dari Al-Hakam Al-Khams atau penggolongan 5 kualifikasi, yakni wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kehadiran prinsip ini sangat berpengaruh dan berperan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Pasalnya, baik buruknya dalam aspek bergantung pada kehadiran prinsip tersebut. Jadi baik buruknya itu tergantung dari prinsip yang ini, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang selanjutnya adalah prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam Islam, manusia dilahirkan merdeka. Terkait ini, tidak seorang pun negara sekalipun berhak mencabut kemerdekaan seseorang manusia dan membuatnya terikat. Setiap manusia atau individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk diingat bahwa kebebasan manusia tidak dapat dilepaskan dari qada dan qadar Allah, serta didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Lebih lanjut, kebebasan yang bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam adalah kebebasan hati nurani. Yang selanjutnya adalah prinsip persamaan atau egalit. Hukum Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama, jadi setara gitu ya. Dalam bidang hukum, misalnya hukum Islam memperlakukan dan memberikan jaminan hukum yang sama terhadap semua orang. Prinsip persamaan dalam hukum Islam ini menghapuskan pandangan rasialisme. Semua sama terlepas dari ras, jenis kelamin, bahkan kedudukannya. Jadi semuanya setara. Yang selanjutnya adalah prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong sangatlah penting dalam hukum Islam. Pasalnya ada 2 kepentingan yang dilakukan dalam tolong-menolong, yakni kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Dalam hukum Islam, tolong-menolong dapat diterapkan dalam bahu-membahu, merumuskan dan menggali hukum Islam, baik dalam hal individu, lembaga, atau negara. Yang terakhir adalah prinsip toleransi. Hukum Islam mengharuskan manusia untuk hidup rukun dan damai. Adapun toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang menjamin hak dan tidak merugikan hak orang lain dan agama Islam. Jadi itu yang bisa saya jawab dari soal UTS yang saya pilih.
Maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.